Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang. Nah, kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yang baik. Semuanya baik? Tidak baik. Yang lagi merasa sedih mungkin? Ada. Siapa ya? Coba. Apa? Apa lagi merasa sedih? Halo. Halo. Tadi ada yang merasa kurang baik-baik aja, kenapa? Ya walaupun kalian alhamdulillah ya kalau semuanya berperasaan baik pada hari ini, cuman kalau emang ada yang lagi berperasaan sedih, semoga dengan adanya bimbingan yang akan kita laksanakan pada hari ini dapat bisa membuat kalian lebih ceria lagi. Ya. Nah, dikarenakan pada hari ini Bapak akan melakukan sebuah bimbingan klasikal yang dimana akan memberikan sebuah informasi kepada kalian tentang tata cara pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam layanan bimbingan dan konseling. Ada yang pernah menggunakan layanan bimbingan dan konseling berbasis teknologi informasi? Belum. Pernah ada? Ngecek MBTI gitu. Ngecek MBTI. Atau pernah konsul sama Bapak? Belum. Pernah ada yang misalnya sekedar nanya, Bapak, aku teh ada masalah lewat chat atau media sosial? Ada, mungkin pernah. Nah, itu walaupun cuman misalnya hanya sebagian kecil, tapi itu sudah mulai termasuk ke dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, pada hari ini Bapak akan lebih memberikan informasi yang lebih banyak lagi ke kalian mengenai dari layanan bimbingan dan konseling itu apa aja sih yang bisa dimanfaatkan melalui teknologi dan informasi, ya. Karena khususnya teknologi informasi ini semakin berkembang, bukan semakin hilang, betul nggak? Yang dimana balik lagi ke penggunanya. Apakah kalian bijak dalam menggunakan teknologi informasi ini? Apakah kalian lebih banyak ke arah yang positif atau malah ke arah yang negatif? Kalau dari sisi positifnya mungkin ada yang mau nyebutin sisi positif dari pemanfaatan teknologi dan informasi? Egi? Apa Eng mau nyebutin sisi positif? Rama, lebih mudah apa? Kayak mencari informasi. Iya benar. Kalau zaman dulu kan kalau bapak misalnya pengen masak nih, istri bapak dia pengen masak, dari mencari resep masakan itu kan harus nyari bukunya ya, kalau enggak majalah yang benar-benar khusus resep masakan. Tapi kalau zaman sekarang enggak, tinggal searching mau bikinnya bikin apa dan langsung gitu dalam hitungan detik juga istri bapak akan dengan mudah mendapatkan resep masakan yang akan dia buat. Nah, itu salah satu dari dampak positifnya. Nah, Bapak juga di sini akan membiasakan kepada kalian di mana kalian tuh harus lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi ke arah yang lebih Baik. yang lebih baik, betul. Jangan sampai kalian malah terbawa arus memanfaatkan teknologi informasi ke arah yang Negatif. Lutfi, pernah memanfaatkan teknologi informasi ke arah yang negatif? Pernah. Gimana ya, Jo? Pernah? Apa yang Lutfi contohnya? Coba. Bilang berkabar Ada yang positifnya mah sedikit, kayak yang negatifnya asa kayaknya masih banyak yang disebut-sebutin dari kalian. Nah, maka dari itu Bapak akan lebih mengarahkan mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Mungkin kalau kalian sadari tidak disadari, kalian hari ini banyak memanfaatkan teknologi informasi ke dalam hal yang negatif, itu kita arahkan ke hal yang lebih positif. Minimal kalian memanfaatkan teknologi dan informasi khususnya dalam layanan bimbingan dan konseling. Dimana kalian tuh nanti ketika main HP atau main laptop itu lebih ke arah yang positif, bisa konsul, bisa mengatasi masalah kalian, atau mungkin dengan nanti yang Bapak akan sebutkan di kegiatan setelah di kelas ini. Kenapa setelah di kelas ini? Karena kita melakukan kegiatannya nggak akan di kelas ini, tapi di luar kelas. Coba ada yang punya ide? Kita kegiatannya mau di mana? Di pendopo. Kok pengen di pendopo? Lebih ada? Jadi mah ada. Kalau di Jenuh bosan kok dari Pak, di pendopo ada suasana baru. Ya, jadi kita bakal keluar dari kelas ini. Yang kalian inginkan
mendapatkan udara yang lebih segar dibandingkan di kelas ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini juga dapat mengakrabkan antara Bapak sebagai guru BK dengan kalian agar apa? Agar kaliannya nanti dengan Bapak bisa konsulnya teh nggak canggung gitu ya. Langsung bisa juga kalian teh secara terbuka mengungkapkan masalah-masalah kalian ke Bapak, nggak malu-malu atau mungkin nggak ada yang ditutup-tutupin sehingga Bapak bisa membantu kalian secara optimal dalam mengembangkan kepribadian kalian, bakat kalian, minat kalian atau membantu dalam menyelesaikan permasalahan kalian. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja untuk mengefektifkan waktu kita berangkat ke pendopo ya, atau nanti kita lihat situasi yang lebih nyaman, lebih akrab di mana. Tapi kalian bawa HP, nanti bawa HP, pastikan HP kalian juga ada kuota. Kalau yang nggak ada kuota, minta dulu tethering ke teman-temannya. Kalau nggak nanti bisa gunakan jaringan internet sekolah. Kalau ada tapi lemot. Nah, Bapak nanti paling cuma yang ringan-ringan aja, nggak sampai harus download bergiga-giga ya. Nah, sebelum kesana juga pastikan barang-barang kalian yang ada di kelas itu aman dan jangan sampai orang lain punya kesempatan buat melakukan suatu kejahatan. Paling kayak gitu aja. Untuk mengefektifkan waktu, silakan berdiri dan kita lanjut ke luar dari bawah. Tangan dulu buat kita semua. Jadi dari kelas ke sini alhamdulillah kita semuanya perjalanannya lancar ya karena dekat juga lagi. Jadi tapi nggak ada yang kabur kan? Coba cek dulu teman-teman kalian semuanya. Iya. Gimana dengan situasi kayak gini lebih segar? Lebih menyenangkan nggak buat kalian? Lebih menyenangkan, lebih akrab juga Pak. Maka dari itu sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, kalian duduknya nyaman-nyamanin ya, terus hidup udara yang segar. Nah kalau narik nafas itu pakai hidung, nanti keluarkannya pakai mulut, tapi jangan ke depan muka teman kalian juga. Si pingsan. Bukannya segaran yang didepankan, tapi malah yang lain-lainnya. Nah kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya kalau kalian emang merasa lebih segar, lebih fresh dibandingin di kelas. Dan Bapak ngucapin terima kasih atas kesediaan kalian udah mau mengikuti kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini di ruangan terbuka yang seperti ini. Semoga dengan kegiatan seperti ini dapat membuat kalian jadi sekali lagi lebih akrab sama Bapak seperti yang tadi Bapak sebutkan di kelas, dan kalian juga bisa lebih terbuka dalam nanti mau konsul, curhat ya, atau mengatasi permasalahan kalian, atau mungkin misalnya mau sekedar ngobrol-ngobrol ya, yang dimana semoga Bapak juga bisa membantu atau memberikan solusi yang maksimal dan juga optimal buat kalian semua. Nah, balik lagi ke topik atau tujuan kita di awal yang setelah Bapak tadi sebutkan di kelas, dimana kita akan lebih membahas atau nanti kita bakal diskusi, tapi diskusinya secara ringan. Jadi nggak usah terlalu dipikirin atau malah sampai ngebuat kalian stres gitu ya. Jadi nanti nanya-nanya, tanya jawab, pernah nanti kayak podcast gitu, podcast sering nonton podcast. Jadi publisher bener. Nanti kalau podcast kan kalian banyaknya ngelihatnya satu orang bertanya kepada dua orang atau kayak gimana. Nah kalau ini kan dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, sehingga siapa tahu pertanyaan misalnya dari bisa memberi pencerahan pada teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama. Jadi diskusinya Bapak harap banyak yang nanya. Kalau emang kalian bisa menjawab juga silakan menjawab ya. Tapi kalau kalian misalnya mau ngasih saran atau misalnya bertanya hal-hal yang kompleks juga boleh ke Bapak. Oke, sampai situ mengerti. Jadi sekali lagi nih, apa sih yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi dan informasi? Mungkin ada yang mau mengungkapkannya terlebih dahulu. Bapak mungkin? Apa sih yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi dan informasi? Aku mau coba. Boleh, Salah Lutfi. satunya mempermudah untuk berkomunikasi. Oke, mempermudah berkomunikasi. Betul. Tangan dulu. Oke, satu lagi yang mau menambahkan? Alin? Mempermudah komunikasi, mempermudah apa ya? Mencari wawasan itu jadi lebih gampang. Mencari ilmu. Betul ya, tepuk tangan lagi. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Lutfi dan Alin, ternyata teknologi informasi itu betul sebetulnya membawa banyak dampak positif. Tapi
itu balik lagi ke penggunanya, bisa juga membawa dampak ya negatif. Seperti misalnya apa? Coba dong, main game ya? Ya, main game. Main game ini kan sering sampai lupa waktu. Ya. Sampai lupa sholat juga. Sampai lupa sholat. Dikali dipisah deh. Tapi yang pasti sekali lagi kita akan mulai membiasakan diri mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi ke arah yang lebih baik. Oke, sebelum kita mulai pada kegiatan yang selanjutnya, alangkah lebih baiknya bila kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah kita tadi telah mengucapkan basmalah bersama-sama. Nah, untuk melanjutkan kegiatan yang selanjutnya, Bapak akan memberikan kepada kalian dulu sebuah game. Biar apa? Biar nanti kita bakal jadi lebih akrab. Kegiatan ini juga bakal jadi lebih menyenangkan. Ditambah dengan suasana yang lebih segar juga dibandingin di kelas ya. Yuk. Dari kelas. Kalau di kelas tadi kayak gimana? Nggak enak tuh, pengap, panas, sesak napas. Susah banget. Itu mah kayaknya Penyakit asma kamu. Ya. Oh, Rama gimana rasanya di sini? Seger, lebih seger. Oke. Nah, udah mah seger, udaranya lebih nyaman juga. Nah, kalian duduknya juga dinyaman-nyamanin aja ya. Jadi jangan sampai tegang untuk mengikuti kegiatan kita pada kali ini. Ditambah sama Bapak akan diberikan game terlebih dahulu yang akan melatih fokus kalian agar kalian lebih fokus kepada kegiatan kita pada kali ini. Juga fokus ke hal-hal yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu atau untuk mengefektifkan waktu, kita mulai aja gamenya. Ketika Bapak bilang tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2 kayak gini. Siap, pramuka. Hei, gitu. Ngerti nggak? Ke belakangnya. Ya, gitu. Hei, hei, tepuk 1, tepuk 2, ke sebelah kanan ya. Kalau tepuk 3, gitu ke sebelah kiri. So, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Konsentrasi kalian ya. Tapi yang pasti walaupun masih banyak yang mungkin belum konsentrasi, semoga dengan adanya kegiatan tadi kalian dapat lebih konsentrasi lagi di dalam kegiatan kita pada hari ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah permainan untuk melatih fokus yang tadi, ada permainan lagi nih. Melalui teka-teki gambar yang bakal Bapak berikan sekarang, ada kurang lebih berjumlah 4-6 gambar ya. Yang gambarnya dimana akan Bapak langsung kirim ke grup kelas kalian. Kalau kalian bisa menjawab, nanti langsung datang aja ke Bapak, menghampiri Bapak dan berikan jawabannya. Setelah itu sama Bapak setelah kegiatan ini langsung diberikan hadiahnya sebagai bentuk penghargaan di mana kalian fokus dalam mengikuti kegiatan ini. Bel Alphard. Wih. Amin. Kalau Bapak udah bisa ngasih hadiah mobil Alphard, wih. Kayaknya berhenti ngajar di sini. Ih, parah banget. Nah, nanti kalian boleh kerja sama, nanti hadiahnya jadi bisa dibagi 2. Hadiahnya mungkin berupa biskuit, nanti biskuitnya juga bisa dibagi 2 juga ya. Kalau misalkan di sekolah sampai dibagi dua. Iya, betul. Ya, oke, untuk mengefektifkan waktu sekali lagi kita mulai aja. Semua siap-siap di grup kelasnya masing-masing. Ya, siap? Iya, Pak. Oke, Bapak kirim gambar yang pertama. Oke. Bapak kirim Ini, Pak. gambar yang pertama. Tidak. Belum. Baru lagi. Nih, gambar yang pertama. Udah kekirim belum? Cari gambar anjing di antara panda yang ada.
paling kayak gitu nih. Jadi ice breaking-nya udah. Tadi ada yang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, dan juga yang berarti fokus kalian dalam permainan gambar. Nanti mungkin bakal banyak lebih gambar lagi yang akan Bapak berikan ke kalian di kegiatan-kegiatan yang selanjutnya, yang dapat bisa melatih fokus dan juga cara berpikir kalian. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, masuk ke kegiatan inti kita pada kali ini, yang dimana kita kan tadi Bapak udah sebutkan di kelas bahwa akan melakukan sebuah diskusi ringan ya. Tadi juga Bapak udah menyebutkan diskusi ringan ini di pas pertama kita ke pendopo, dimana ini menjadi kegiatan inti kita pada kali ini, khususnya akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, tadi juga Bapak memanfaatkan teknologi dan informasi loh dalam memberikan explaining ke kalian, yang dimana Bapak bisa memberikan sebuah gambar dalam satu waktu langsung ke banyak orang, ke beberapa orang, betul nggak? Ya. Malah kecepatannya hampir hitungan detik ya. Semua orang bisa langsung, atau semua siswa yang ada di kelas ini bisa langsung melihat gambar tersebut. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya, Bapak akan memberikan sebuah materi pembuka terlebih dahulu. Materinya mengenai apa? Mengenai, ada yang bisa jawab? Mengenai? Atau memanfaatkan teknologi. Nah, kita mulai aja. Tadi masih dibuka ya grup kelasnya, masih dibuka. Silakan dibuka poster yang Bapak akan. Yuk, mulai dibuka. Bapak akan berikan waktu selama 5 menit dari sekarang untuk membacanya, dan coba cari pertanyaan-pertanyaan, pendapat, masukan dari poster tersebut yang kita akan pergunakan untuk diskusi setelah kalian membaca poster tersebut. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Ya, udah dibaca semuanya? Alhamdulillah ya kalau udah dibaca semuanya. Bapak harapkan dari bacaan tersebut atau dari poster yang Bapak berikan dapat memunculkan kalian pertanyaan-pertanyaan, atau misalnya mungkin jawaban, saran ke guru BK-nya itu sendiri, atau saran ke layanan bimbingan dan konselingnya juga. Nah, Bapak harap seperti itu. Tapi sebelum ke sesi diskusi, Bapak mau beberapa orang di sini membacakan terlebih dahulu poster yang sudah Bapak buat. Yuk, manfaatkan teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Oke, ada yang mau baca poin pertama? Aku. Boleh, Reva, boleh. Apa kebutuhan dan permasalahan saya? Anda bisa melakukan tes dari guru BK mengenai sebenarnya apa yang terjadi pada diri Anda. Oke, nah itu ya apa yang tadi disebutkan oleh Reva di dalam poster ini. Memang betul ya bahwa kalian tuh kalau kenapa aku teh merasa suka aneh aja di kelas, asal nggak ada yang nemenin atau kayak gimana ya, atau punya masalah yang ternyata di dalam pribadi kalian, boleh nanti kalian datang ke ruang BK atau menggunakan teknologi dan informasi dengan media sosial ataupun hal-hal yang lainnya, yang dimana kalian memungkinkan untuk curhat ataupun konsul. Oke, poin yang kedua mau dibacain sama siapa? Boleh, siapa yang mau? Boleh. Yusuf. Diri saya itu seperti apa ya? Anda juga bisa melakukan tes yang bisa membantu Anda menemukan bakat, minat, bahkan gaya belajar Anda. Oke, betul. Jadi ke ruangan BK atau ke guru BK itu juga kalian bukan cuma hanya siswa-siswa yang bermasalah ya, tapi kalian juga bisa menemukan bakat, minat, atau mungkin bahkan gaya belajar yang kalian miliki, walaupun misalnya tidak secara keseluruhan, tapi Bapak atau guru BK di sini dapat memberikan sebuah layanan bimbingan dan konseling untuk mengungkapkan bakat, minat, atau mungkin gaya belajar kalian. Oke, poin ketiga. Boleh? Siapa? Agustina, boleh Agustina. Media apa yang bisa digunakan? Banyak media yang dapat Anda pergunakan seperti berbagai platform sosial media, tes berbasis web, dan juga beberapa aplikasi penunjang kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi dalam layanan bimbingan dan konseling itu banyak. Bisa tadi web ya. Bapak juga di sini udah menyiapkan Google Site loh buat kalian.
khususnya dalam layanan bimbingan dan konseling. dan berbagai macam media sosial yang bisa kalian pergunakan sesuai dengan kelebihan media sosial itu sendiri masing-masing. Karena kan media sosial itu banyak ya, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kalian siapa yang makainya. Oke, ada 2 poinnya lagi nih yang Oke, siapa? Alin, boleh Alin. Nanti dari sana ya, satu lagi terakhir. Manfaat apa yang saya dapatkan? Anda akan mendapatkan kemampuan yang membiasakan penggunaan teknik dalam kehidupan. Ya betul, ketika kalian sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi, ya khususnya mungkin dalam layanan bimbingan dan konseling, ini juga dapat sedikitnya melatih kalian dalam memanfaatkan teknologi informasi ke arah yang lebih positif. Oke, yang terakhir, siapa? Boleh? Siapa? Pak Reza, boleh? Nanti Eng mah pasti nanya ke Bapak. Layanan apa yang bisa saya lakukan? Anda bisa melakukan layanan konsultasi, cerita, curhat, dan lain-lain. Tentunya juga Anda bisa melakukan juga layanan bimbingan maupun konseling yang tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, betul juga ya. Jadi layanan apa yang bisa saya lakukan? Kalian bisa bimbingan, bisa konseling, apalagi yang sekarang lagi terkenal tuh cyber konseling ya. Dimana kalau cyber konseling itu kan kadang-kadang kalian kalau ke ruang BK, Bapak malu, nanti banyak teman aku yang melihat kamu tadi ngapain ke ruang BK atau kayak gimana. Dengan adanya teknologi dan informasi, kalian di rumah juga bisa melakukan sebuah konseling yang bisa membantu mengatasi permasalahan kalian tanpa dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Dan juga kalian bakal lebih privacy, betul nggak? Betul. Kalian curhat, cuman ketika berkomunikasi bakal lebih efektif secara langsung dibandingkan secara tidak langsung atau secara langsung. Oke, makasih banyak buat semua yang udah membacakan poster yang Bapak buat. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan dulu. Nah, setelah itu kita mulai masuk ke sesi diskusi. Coba, ada yang mau bertanya nggak? Coba, nanti semuanya dapat giliran ya. Dan semoga nih dengerin apa yang menjadi pertanyaan Siva, dengerin. Semoga dari pertanyaan Siva ini mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian juga, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Oke, boleh Siva. Ini mau tanya bagaimana sih buat cara kita mengetahui diri kita itu seperti apa? Apakah harus ada tes tertentu atau tes khusus? Nah, sebetulnya di dalam dunia layanan bimbingan dan konseling itu ada beberapa tes ya yang bisa kalian ikuti untuk mengetahui sebetulnya diri kalian tuh seperti apa dan bagaimana. Nah, dalam layanan pemanfaatan teknologi informasi ini juga Bapak di sini sudah menyiapkan Google Site nih buat kalian. Tertulis ya di atasnya bimbingan dan konseling. Yang dimana di sini kalian bisa melihat semua layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling secara online. Kalian bisa melihat ini dimanapun dan juga kapanpun. Sekali lagi tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Di dalam Google Site ini Bapak juga telah mencantumkan nomor WA Bapak dan juga beberapa media sosial yang Bapak miliki. Nah, untuk pertanyaan Siva tadi di sini ketika kalian nanti masuk ke Google Site yang telah Bapak siapkan, itu tinggal klik yang assessment. Di assessment ini tinggal kalian scroll ke bawah. Ada assessment, beberapa assessment kebutuhan yang dimana ini bisa membantu kalian untuk melihat diri kalian itu sebetulnya seperti apa dan bagaimana. Contoh yang paling simpel ini ada tes kepribadian. Walaupun tes kepribadian itu banyak ya. Mungkin kalian ada yang pernah ikut tes kepribadian secara online? Juga salah satu kalian memanfaatkan teknologi informasi untuk mengetahui diri kalian itu sebetulnya seperti apa. Cuman di Google Site yang Bapak sudah siapkan, kalian akan mengikuti tes kepribadian. Di sini Bapak mencantumkannya MBTI. Mungkin Bapak juga akan kembangkan nanti ada tes Holland atau tes-tes yang lainnya. Yang sebetulnya tes psikologi seperti ini harusnya dilaksanakan oleh yang punya ahlinya ya, sehingga bisa memberikan gambaran yang pasti buat kalian. Cuman daripada kalian misalnya nanti gabut di rumah atau kayak gimana, setidaknya ini bisa memberikan gambaran ke kalian bahwa kalian tuh kepribadiannya seperti apa. Ya, ada DIS juga, nanti itu banyak yang bisa diungkap melalui tes kepribadian yang mungkin Bapak akan kembangkan di Google Site ini. Akan tetapi untuk sekarang Siva bisa menggunakan tes kepribadian yang Bapak nanti akan berikan ya. Nanti setelah kegiatan ini juga Siva bisa ngobrol-ngobrol gimana sih tes kepribadian ini Pak, tata caranya ataupun melakukannya, dan sehingga nanti ketika udah ada hasilnya Siva juga bisa langsung konsul sama Bapak. Ada yang tertarik untuk menggunakan Google Site?
kasih linknya di video ya. Oke. Oke, siapa lagi yang mau nanya tadi? Bisa, Pak. Boleh, siapa? Alin, bisa dulu deh, boleh ya, Lin. Bisa, boleh. Bapak kan di sini teh jadi kita tuh boleh konsul dimanapun kapanpun ya tanpa Iya. halangan tempat dan waktu. Nah untuk konsulnya itu kita harus janjian dulu sama bapak apa gimana? Kita ngechat dulu ke bapak nungguin dibalas apa kita harus tentuin jam gitu, Pak? Kejawab pertanyaannya? Jawab, Pak. Mungkin ada yang pertanyaannya sama dengan Disa ya? Ya. Beda-beda. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Coba. 3 lagi, Om. Oke, Gio, boleh. Tanya apa, Gio? Jadi gini Pak, konseling kan dua ya Pak antara teknologi sama langsung ya. Iya. Nah, saya tuh penasaran Pak, keutamaannya dari bimbingan teknologi itu apa sih Pak? Terus mungkin sama kekurangannya. Terus Bapak juga kan sebagai guru konseling itu lebih enak sebenarnya tuh untuk teknologi konselingannya atau langsung? Nah, kalau untuk segi, bagus ya pertanyaan dari Gio. Jadi untuk segi komunikasi bagusnya secara langsung. Karena kalau langsung itu kita ada beberapa bahasa yang terlihat. Karena bahasa itu bukan hanya secara verbal, tapi ada juga bahasa non verbal. Dimana kalau secara teknologi mungkin kita harus menggunakan beberapa emoticon untuk memperlihatkan, ya betul nggak, ekspresi yang mungkin Bapak akan sampaikan ke kalian. Jangan sampai kalau nggak pakai emoticon dikiranya marah atau ternyata konsul sama Pak Riki nggak enakan, kenapa gitu, nadanya kayak yang marah padahal mah Bapak misalnya kurang emoticon atau mungkin tidak memperlihatkan ekspresi secara langsung. Jadi sebetulnya teknologi dan informasi ini bukan untuk menggantikan segalanya, tapi dimana kita dapat membuat teknologi informasi ini menjadikan sebuah kemudahan bagi kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi Gio, sekali lagi, pemanfaatan teknologi informasi ini adalah untuk membantu kegiatan yang mungkin misalnya kita selama ini terbatas oleh ruang dan juga waktu. Yang bisa sama Bapak, makanya di sini di layanan bimbingan konseling juga saat yang Bapak akan berikan ke kalian, Bapak akan memberikan sebuah tes-tes yang dimana bisa langsung dilihat sama kaliannya dan langsung bisa dikonsulin juga sama Bapak. Sehingga kalian kan kadang-kadang ketika mengikuti sebuah tes, pernah ada yang merasa kayak gini nggak? Ih, perasaan aku mah nggak kayak gitu. Nah, perasaan aku mah nggak kesana nggak kesini. Nah, diarahinnya kesana kesini. Perasaan aku mah tipe orang bukan yang kayak gitu. Kenapa? Hasilnya kayak gini. Nah, itu juga memungkinkan buat kalian bisa langsung konsul sama Bapak sehingga bisa langsung cross check kevalidan dari hasil tes yang telah kalian lakukan. Masukkan tes-tes di mana kalian setelah mendapatkan hasilnya bisa langsung konsul sama Bapak. Konsulnya bisa secara langsung, sekali lagi bisa juga menggunakan media sosial. Kalian lagi gabut nih, perasaan kata si Bapak ada tes kepribadian ya, aku cobain langsung kan keluar hasilnya. Langsung cari juga di website tersebut, ada nomor WA Bapak, ada IG juga Bapak, ada Discord juga, ada Discord. Bisa kalian langsung, Pak ini hasil tadi aku nyoba-nyoba tes kepribadian nih, hasilnya kayak gini, kata Bapak gimana? Selain ada tes kepribadian juga sekalian nyambung ya, ada tes minat karir, ada tes kecerdasan. Walaupun tes kecerdasan itu yang bagus dilaksanainya oleh lembaga psikologi yang profesional ya. Tapi di sini bisa kalian coba-coba. Dan yang paling mungkin kalian bisa ikuti adalah tes gaya belajar. Gaya belajar tuh. Jadi di sini lengkap. Kalau dulu mah kan kalian pernah nggak ada yang nulis teman yang disukai, teman yang tidak disukai, pernah nggak kalian? Sering ya, malahan ya hampir setiap tahun. Nah kadang-kadang kan kalau ngisinya secara langsung mah suka kamu milih aku milih kamu, omat mun kamu tuh milih aku, atau muter opat tantenya. Nah, Bapak milih siapa? Agustina milih Dela milih Ismina, balik lagi milih Bapak. Gitu terus muter. Sementara kan hasilnya dibutuhkan sekali oleh Bapak untuk melihat siswa-siswa di kelas yang termasuk siswa neglected itu terbiarkan, atau rejected itu siswa-siswa yang memang tidak diterima di kelas tersebut, dan juga siswa-siswa yang populer. Cukup? Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas di dalam diskusi ini.
ini dikarenakan sekali lagi keterbatasan waktu juga ya, karena kalian harus mengikuti pelajaran yang lainnya. Sebelum kita tutup, Bapak akan bertanya dulu ke kalian mengenai kesimpulan apa yang kalian dapatkan pada kegiatan kita hari ini. Siapa ada yang mau menyimpulkan? Bisa? Boleh? Bisa. Jadi apa sih kalau kita mau bimbingan apa tadi konsultasi ya konseling atau gimana, nggak usah apa sih, nggak usah malu, soalnya kan sekarang kan bisa lewat sosmed gitu ya, sosmed, terus tidak ada halangan tempat dan ruangan. Tangan dulu. Pokoknya kayak kita betul ya apa yang dikatakan oleh Nisha tadi, bahwa yuk kita manfaatkan teknologi informasi cara yang lebih positif, khususnya dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Karena kalian lebih terbuka lagi ketika mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Kalian bisa curhat, kalian bisa cerita dengan tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Setelah kesimpulan tadi yang disebutkan oleh Disa, terima kasih banyak ya Disa. Paling Bapak juga pengen minta ke kalian nih, gimana layanan bimbingan kita pada hari ini menurut kalian? Gue mau tangan dulu loh. Kenapa seru? Ada yang bisa ngungkapin alasannya? Apa? Karena Suasana baru. salah satu ya suasananya baru di ruangan yang Ya, lebih terus terbuka. ada permainan juga. Bikin kita Permainan jadi juga. rasa lebih jadi rasa canggung, suasananya rasa lebih akrab ya. Betul, lebih akrab. Jadi nanti kalian jangan sambung lagi sama Bapak buat cerita-cerita ya. Kita kalau kalian bisa teh Pak, aku mau nanti curhat sama Bapak kayak ke teman aja ya Pak, dengan bahasa aku sendiri juga boleh. Yang penting kalian bisa mengekspresikan diri kalian sesuai dengan diri kalian masing-masing, sehingga Bapak juga dalam memberikan bantuannya bisa secara optimal dan juga maksimal. Tapi yang pasti kalian hari ini nyaman? Terus kalian juga ngerasa lebih segar dibandingin kelas? Ya. Supaya kalian ngerasa lebih akrab juga? Ya. Akrab satu sama lain nggak? Iya. Sok lihat ke kiri, ke kanan, sok lihat dulu ke kiri, ke kanan. Nah, itu ke teman-teman kalian harus lebih akrab. Ya, betul nggak? Baik akrab di luar kelas maupun juga di dalam kelas. Oke, kalau kayak gitu, mungkin satu lagi setelah bimbingan klasikal hari ini kita lakukan, ada beberapa hal juga yang perlu kalian isi biar apa? Sebagai bahan evaluasi buat Bapak, sejauh mana layanan bimbingan konseling hari ini bisa membantu kalian atau memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kalian isi setelah mengikuti kegiatan hari ini. Jadi di sini yang pertama ada tingkat kepuasan ya, sama. Ada tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan ini untuk menilai sejauh mana kalian puas dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Tingkat kepuasan ini diisinya nama lengkap, kelas ya seperti biasa. Nomor absen, pada ingat kan nomor absen ya? Lalu ada tanggal layanan hari ini, jenis layanannya apa? Layanan apa sekarang? Bimbingan klasikal. Jadi bimbingan di dalam sebuah kelas besar, namanya bimbingan klasikal. Diisi aja bimbingan klasikal, ada seberapa puas Anda merasakan manfaat. Guru BK dalam menyampaikan materi kepada Andanya, kalian puas atau enggak? Guru BK melakukan pendekatannya kayak gimana? Guru BK menjelaskan tujuannya juga kayak gimana? Lalu apa kesan dan pesan Anda untuk guru BK ke depannya? Dan masih banyak lagi bukunya, silakan kalian baca sendiri dan isi sendiri, sama Bapak akan dikirimkan linknya, boleh diisi di rumah tapi batasnya sampai besok pagi. Oke, mengerti? Oke. Lalu yang kedua juga ada evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Di sini ada kuesionernya seperti biasa, seperti tadi. Ada nama lengkap, ada kelas juga, ada nomor absen, ada tanggal layanan, dan ada pertanyaan uraian yang dimana di sini menanyakan bagaimana pendapat Anda setelah mendapatkan layanan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Ya, jadi kayak gimana nih? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu ditingkatkan? Sejauh mana kalian menilai layanan bimbingan klasikal kita pada kali ini? Nanti kalian isi aja, masih banyak bawahnya ada beberapa pertanyaan, tapi nggak terlalu banyak. Dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak membuat kalian sampai stres banget karena tidak ada rumus-rumus fisika ataupun rumus matematika di dalamnya. Jadi tenang aja, itu hanya pertanyaan-pertanyaan singkat aja. Dan terakhir ada tindak lanjut yang dimana kan Bapak tadi udah ngasih poster ya ke kalian. Kalian juga di sini ditugaskan oleh Bapak untuk membuat poster yang seperti Bapak buat tadi, tapi dalamnya yaitu mengenai apa yang ingin kamu ceritakan
ketika kamu memiliki kesempatan untuk konsultasi, cerita atau curhat dengan guru BK kalian masing-masing. Apa? Nanti tulis dulu di Google Form yang Bapak sediakan. Lalu media sosial apa yang kalian akan pergunakan untuk menceritakan hal tersebut. Lalu yang ketiga, alasan apa kalian memilih media sosial tersebut untuk menceritakan masalah kalian, ya. Dan yang keempat itu terakhir, teknologi informasi apa lagi yang bisa kalian gunakan dalam layanan bimbingan dan konseling. Ketika kalian sudah menuliskan di dalam Google Form yang akan Bapak kirimkan linknya, kalian buat poster seperti yang Bapak tadi sudah berikan kepada kalian menggunakan aplikasi Canva sebaik mungkin, dan nanti Bapak akan lihat. Dan nanti seperti yang Lutfi tadi sebutkan ya, poster-poster tersebut mungkin akan dijadikan, diedit lagi nanti sama Bapak dan dikirimkan ke website, kalau enggak ke media sosial sekolah, dan ditulis nanti karyanya karya siapa yang terbaik, sehingga kalian bisa membantu Bapak dalam memberikan informasi kepada siswa yang lain mengenai teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain lagi? Cukup. Nanti linknya sama Bapak dikirim ke grup yang kelas ya. Google Site, link Google Site, link WA Bapak, link Discord Bapak, link Telegram, link Instagram, dan link-link yang lainnya, termasuk link tadi evaluasi hasil, tindak lanjut, dan juga tingkat kepuasan akan dikirim. Itu diisi secepatnya. Kalau yang tindak lanjut itu akan diperiksanya minggu depan. Kalau untuk evaluasi hasil dan juga tingkat kepuasan terakhir diisinya sampai besok. Oke? Ngerti semuanya? Kali lagi Bapak nanya, ada yang mau ditanyain? Cukup semuanya. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Dan tidak lupa kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan atau menyakitkan hati kalian. Boleh kalian kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.